pernah nggak sih Pak kerja sampai sakit? Soalnya kan advokat tuh pada umumnya kan biasa tuh ngedrafting sampai pagi itu ya. Pak Jeki mengalaminya juga dan sampai pernah sakit nggak sih Pak? Atau nggak pernah gitu? Kalau sampai sakit puji Tuhan sih belum pernah. Belum pernah. Tapi ketika dikejar deadline, dulu ketika pengalaman dulu ketika di kantor lama, saya tuh nangani perkara bisa sampai satu orang itu bisa nangani sampai 20-30 perkara. Waduh. Misalnya hari ini sidang perkara A, besoknya sidang perkara B dan C, lusanya perkara D. Jadi memang pernah satu minggu itu benar-benar sidang dari Senin sampai dengan Kamis. Jumat itu biasanya nggak ada sidang. Nah, Senin sampai Kamis ini ada 2 perkara, Selasa 2 perkara. Kadang-kadang di dalam situasi seperti itu, mau gak mau kita juga kelabakan nih. Makanya kalau bisa tanganin perkara, jangan sendiri kalau aku bilang ya. Selalu ada tim, ada orang yang bisa dimintain bantuan. Makanya kalau di mekanisme ataupun di manajemen law firm, perkara itu biasanya jangan dikasih satu orang yang handle, tapi minimal 2 orang atau 3 orang. Jadi bisa saling membantu. Jadi misalnya contoh kita bikin pembelaan, pledoi. Misalnya ada yang bisa bikin bagian pembukaan, ada yang bikin analisa fakta, analisa yuridis, dan ada yang bisa bikin bagian penutup. Semuanya kita satukan. Jadi juga semua one man show, nggak ada namanya one man show. Pasti kita akan langsung tepar deh itu, pusing sendiri, kelabakan sendiri. Tapi kalau kita dengan ada kerja sama tim yang baik, bisa diselesaikan tepat waktunya. Untungnya saya nggak pernah sampai sakit ya, tapi ketika ada deadline banyak yang saya bilang tadi itu ya agak kelabakan juga, sampai begadang, sampai harus mesti jam berapa baru pulang gitu. Tapi untungnya dengan ada teman-teman yang saling membantu bisa diselesaikan lah gitu. Oke, kalau gitu Pak, apa tantangan Pak Jeki selama jadi advokat apa? Yang maksudnya tantangan saya pasti kan yang nonton ini ada yang juga menjadi advokat tuh. Pasti mereka tidak selalu melihat output. Kalau kayak Pak Jeki ini kan, aku bacain tuh folionya keren-keren banget. Itu output bukan? Tapi sebelum itu kan harus ada dilewatin tuh. Tantangannya apa supaya kami-kami ini, calon-calon yang ingin menyusul seperti Pak Jeki, tahu nih tantangan dan harus dipreparekan gitu loh. Kalau aku bilang dalam pengalaman aku, kunci paling utama jangan cepat menyerah. Selalu terlalu cepat untuk menyerah. Jadi, misalnya, kadang-kadang nih kita kerja di law firm orang nih, kantor hukum orang lain nih. Mau nggak mau kita pasti merangkak dari bawah dulu. Kita belajar dulu. Kadang-kadang ada yang disuruh, kamu fotokopi ini, bikin berkas. Langsung tersinggung loh. Saya kan mau jadi lawyer, ngapain saya disuruh berkas? Enggak juga. Ketika saya kerja di kantor lama, saya harus bisa mengerjakan itu. Pemberkasan saya lakukan sendiri. Kemudian jilid semua, fotokopi semua saya lakukan sendiri. Jadi, jangan terlalu cepat untuk menyerah gitu. Harus punya semangat juang yang tinggi, gigih, gak cepat putus asa, terus bisa gampang, usahakan bisa gampang beradaptasi dengan lingkungan. Artinya kadang-kadang ya saya bilang tadi, tiap kantor, tiap lingkungan punya preferensi sendiri, punya mekanisme sendiri. Kadang-kadang bercandaan model A bisa berlaku di kantor ini, tapi mungkin juga nggak berlaku di kantor yang lain. Jadi pintar-pintar menempatkan diri di dalam lingkungannya. Dan paling utama juga jangan puas untuk selalu belajar. Hukum itu berbeda dengan ilmu eksak. Misalnya 1+1 sama dengan 2. Tapi kalau hukum, kita membunuh orang ataupun ada pembunuhan, bisa saja hukumannya pelakunya bisa dibebaskan. Kenapa? Karena pelakunya melakukan itu karena terpaksa, kemudian pelakunya tidak waras, gila. Jadi selalu ada ilmu-ilmu lain yang bisa dipakai untuk melakukan pembelaan. Kuncinya adalah jangan terlalu puas, harus tepat belajar terus. Ilmu hukum itu bukan ilmu yang statis, tapi dia selalu dinamis berubah. Makanya ada undang-undang ini yang baru menggantikan undang-undang lama, ada regulasi-regulasi turunan. Harus giat untuk baca-baca, belajar baca-baca, dan yang paling utama juga yaitu bergaul yang baik. Bergaul yang baik, kita akan membuka wacana kita, membuka relasi kita dengan orang-orang, di mana orang-orang itu seperti saya jasa hukum, orang-orang itu bisa istilahnya mengingat kita lah nantinya ketika mereka membutuhkan ataupun mereferensikan kita ketika mereka membutuhkan jasa hukum.
Jadi kunci-kuncinya sih menurut saya sih seperti itu. Tinggal jalani aja yang baik dan jangan menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan. Artinya jalani hukum seperti aturannya, jangan melanggar hukum, jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencoreng nama baik kamu sendiri. Karena misalnya saya nih lawyer itu yang paling penting adalah trust, dipercaya, dan reputasi. Kalau itu udah rusak, pasti akan berantakan semua bangunan karir yang kalian bangun nanti. Jadi usahakan ya bisa dipercaya dan memiliki reputasi yang baik di mata orang. Kayak gitu sih menurut aku. Oke. Yang aku highlight adalah, maksudnya itu thank you banget Pak untuk info tadi. Tapi yang aku highlight adalah bisa dipercaya karena itulah yang membuat advokat bisa tetap selalu eksis. Betul, betul. Kalau saya di agama saya diajarkan nama baik lebih berharga pada emas daripada yang lain. Nama baik harus tetap kita jaga. Betul, karena ini sangat relate juga ya dengan profesi advokat ya. Karena harus punya trust, punya reputasi yang baik. Kalau benar-benar nggak bisa jaga nama baik kita, ya udah. Siapa yang mau percaya, mau mempercayakan kasusnya juga ke kita seperti itu. Iya sih, soalnya kan advokat di Indonesia itu banyak banget ya Pak sebenarnya ya. Maksudnya advokat bukan cuma di Jakarta, di Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada. Tapi itu semua tidak semua bisa dipercaya, yang menyebabkan dia tidak semua bisa eksis seterusnya. Kadang-kadang ada advokat, kalau kita bicara teknis, kadang-kadang juga ada yang advokat yang dibilang penegak hukum, dia menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan perkaranya. Yaitu yang kita bilang hati-hati dengan perbuatan seperti itu, karena semua pasti akan tercatat dan pasti akan kena batunya lah. Jadi dari awal bangun reputasi kita dengan baik. Kita dikenal sebagai orang advokat yang tidak bisa melenceng ke kanan dan ke kiri, sehingga nantinya good client will come to the good lawyer, bad client will come to the bad lawyer. Itu aja sih. Jadi kita harap semoga ketika menjadi good lawyer, ya good client yang datang ke kita. Gitu. Berarti selama ini Pak Jeki selalu dapat good client gitu? Puji Tuhan selama ini masih bisa dapat good client. Kalau dapat bad client, kita lakukan pembelaan sesuai dengan porsinya. Kita harus tegaskan, kita advokat seperti ini. Kita tidak bisa diatur oleh klien. Klien bilang, Pak, saya mau gini untuk bisa gini, nggak bisa. Kita adalah advokat yang bersifat independen mandiri. Kita nggak bisa diatur oleh klien. Kita yang harus bisa menyadarkan ataupun meng-advise klien bagaimana seharusnya untuk bersikap atau dalam menangani perkara hukumnya. Gitu. Oh gitu. Berarti Pak Jeki pernah ya dapat kayak contohnya klien tuh agak recok gitu. Gimana bahasa Indonesia recok ya, agak konyol, sering, rese, sering banyak. Oh, gitu. Tipikal kliennya banyak. Ada yang klien yang bisa diatur, klien ketika datang ada klien yang sok lebih pintar dari kita, Pak, bukannya gini. Waduh, itu baik, itu bisanya kita lah untuk membawa diri. Makanya saya bilang ketika kuliah harus, kalau saya sih ikuti organisasi. Di situ kamu akan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak pribadi, tahu bagaimana menghandle pribadi demi pribadi, sehingga nantinya ketika kamu kerja, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan orang yang rese, kamu bisa bersikap dengan sewajarnya gitu. Kamu nggak bisa nggak gampang terpancing dan bisa menanganinya dengan baik. Jadi memang diperlukan juga apa ya namanya, ketambahan mungkin ya, kesabaran untuk menghandle klien-klien yang seperti itu. Tapi itulah dinamikanya ya, suka duka menjadi seorang advokat. Dan di tiap profesi itu pasti ada suka dukanya lah. Iya, betul. Tiap pekerjaan tidak selalu indah, pasti ada juga yang pasti ada menantang. Naik turunnya, betul. Menantangnya. Gitu. Tapi keren sih Pak pengalamannya. Ya memang mesti gitulah pengalaman. Ya. Advokat udah nggak usah diragukan lagi kemampuannya. Terus juga membawa Pak Jeki bisa menjadi pembicara-pembicara. Selanjutnya nih, hidup kan selalu ada target. Apa nih target Pak Jeki kan? Mungkin jadi penulis, maksudnya penulis buku maksudnya gitu lah. Target sebenarnya betul, manusia harus ada target. Tapi saya orang yang go with the flow.
Artinya apa yang di depan mata saya kerjakan, apa yang ditemui tangan saya kerjakan sebaiknya. Jadi memang semua jalannya terbuka dan ada peluang-peluang apa yang muncul saya ambil gitu. Cuman kalau ditanya apalagi sih pengen bikin apa lagi, sebenarnya ada passion ataupun ada keinginan untuk menerbitkan buku. Misalnya dulu kan saya sih paling gampang sih saya tuh suka terkait topik pidana terkait salah tangkap. Karena saya lihat ketika saya di kantor yang lama di LBH, saya tuh beberapa kali menangani kasus salah tangkap. Saya lihat impact-nya ini sangat besar bagi para korban salah tangkap. Ketika mereka baru ditangkap, itu langsung udah distigmatisasi oleh masyarakat. Wah, ini orang udah bersalah. Padahal belum tentu pelaku sebenarnya. Kadang-kadang divonis bersalah di tingkat pengadilan negeri, ternyata dibanding dibebaskan. Tapi dia sudah ditahan dulu di berapa lama di dalam, kehilangan pendapatan, dijauhi masyarakat, kadang-kadang kehilangan anggota keluarga juga. Nah ini saya pelajari semua impact-nya dan saya buat tesis saya terkait salah tangkap di Indonesia. Ada keinginan sih sebenarnya untuk membuat, kenapa ya kalau ini nggak jadi konsumsi untuk akademisi aja, tapi konsumsi bagi masyarakat umum, biar mereka bisa paham bagaimana sih, apa sebenarnya sih kondisi yang terjadi di Indonesia. Jadi ada kepikiran lah untuk kenapa nggak saya buat buku itu, karena memang tesis saya terkait itu dan saya punya bahan-bahan yang cukup bisa lah untuk saya tuangkan menjadi buku. Tapi tinggal nanti arah mata angin lah mau kemana ya. Semoga sih bisa terwujud sih gitu. Masih banyak pertimbangan lah untuk nerbitin buku. Meskipun ada keinginan, tapi ada pertimbangan juga yang membuat sampai sekarang belum diterbitin gitu ya Pak ya. Betul. Semoga lah bisa terwujud suatu saat. Amin. Kenapa nggak bikin akun YouTube Pak? Akun YouTube? Ntar saya saingan sama Erika sama Atta Halilintar, nggak kuat. Karena bener kebanyakan. Oh gitu ya? Nggak, mungkin saya nggak gapte kali ya. Nggak terlalu tahu cara pakai yang ini. Tapi ya bisa juga sih, kepikiran juga. Saya itu sebenarnya kepikiran. Ada banyak hal di dalam benak saya yang bagaimana saya bisa pakai untuk men-share atau mengedukasi orang-orang yang nggak paham hukum, sehingga ketika mereka berhadapan dengan masalah hukum, mereka udah tahu, oh gini, biar mereka nggak dibodoh-bodohi, nggak dikerjai. Jadi mereka udah paham di persenjatai dengan pengetahuan hukum. Saya sih kepikiran untuk membuat itu. Puji Tuhan nih, Rika nih ada salurannya nih dengan itu. Jadi ya bisa jadi next time saya akan buat podcast juga, buat apa, tapi terus lah. Iya, podcast juga lagi in. Bener Pak, podcast juga lagi in. Kan lagi bawa mobil, biasa kan dengar podcast ini. Cuman ya belum ada, mungkin belum ada partner yang bisa mengajak saya untuk menyemangati saya untuk itulah. Nantilah mungkin next project lah. Oh gitu ya. Padahal tau nggak sih Pak, sebenarnya kalau diingat-ingat ya, salah satu yang bikin aku kayak, aduh selain aku kerja kantoran, aku juga pingin buat sesuatu nih. Maksudnya ya nggak tahu ya. Ini sih aku baca-baca sih katanya memang kalau umur kayak aku, aduh kok muda banget. Berapa tuh? 40? Waduh, nggak apa. Ya masih ya belia ke atas lah. Aduh apa Anda? Oke, muda dan belia. Waduh, itu kan katanya suka kayak, aduh masa cuman ini, pinginnya selalu pingin gitu. Meskipun katanya dampak negatifnya kadang jadi susah fokus kan, karena harusnya selesaikan dulu yang satu. Atau bukan misalnya fokus aja dulu, kalau dirasa bisa baru lanjut. Oke, ya udah itu intermezzo banget. Tapi intinya salah satunya juga yang membuat kayak motivasi itu aku inget banget. Pada saat aku mengajukan surat pengunduran diri, kan aku juga ngajukan ke Pak Jeki kan. Oke. Ini info aja ya teman-teman ya, malah jadi curhat deh. Itu kan Pak Jeki bilang kan, kamu kan masih muda, coba dong buat sesuatu yang menghasilkan karya gitu kan. Ya, kemudian hasilkan karya ya. Ya, pertama. Kedua juga ingat banget dulu Pak Jeki pernah share, itu masih ada di WA aku, tapi Pak Jeki juga pernah share di Instastory. Pengalaman Pak Jeki menggunakan salah satu aplikasi kesehatan. Iya, aplikasi disebut nggak apa-apa kok di YouTube ya. Iya betul, nggak masalah. Halo dok, oke banget halo dok. Jangan lupa nanti itu paid promote.
Iya, iya Pak Jeki tuh suka banget mempromosikan aplikasi Halodoc itu, ya ampun, jangan dan ambasador bersama dengan Soalnya Lestari. kalau sakit tuh gampang loh sekarang loh. Iya, iya. Dulu gue sakit nih, aduh gue mesti ke dokter lagi, diperiksa, mesti ini, nunggu. Ini bener-bener, sakit apa? Tek, 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 tek. Ini obatnya datang, bener-bener wow gitu. Kemajuan teknologi hebat banget sekarang. Betul-betul, aku juga bukan sih, waktu WFH kemarin, kan sempat kayak nggak enak banget, maksudnya ya sakit-sakit yang gimana gitu, yang pikir kayaknya perlu nanya dokter, aku juga menggunakan aplikasi itu, Pak. Benar, itu sangat membantu. Pokoknya lanjut. Pokoknya Pak Jeki pokoknya share intinya bahwa sekarang tuh udah semakin canggih. Kenapa kita nggak mencoba suatu hal yang baru? Maksudnya berkreasi, berkarya, hal-hal itu selalu mikir, aduh ngapain ya gitu. Terus mikir nih, aduh kenapa nggak aku punya senior-senior yang pinter, kenapa nggak aku kayak, aduh aku ngobrol tapi direkam. Nggak diberdayakan gitu ya, kenapa nggak diberdayakan aja? Iya bener, cuman kan awalnya pasti ngobrol santuy dulu dong, jangan terlalu berat dulu. Gitu, jadi kayak Pak Jeki ini salah satu yang membuat kayak, aduh bener nih apa ya kayak gitu loh, bener banget ini yang motivasi gitu. Thank you loh Pak. Bagus loh Erika punya channel seperti ini, maksudnya memang energi muda itu harus disalurkan dengan tepat, dengan cara yang baik. Kalau saya dulu tuh, ya nggak tahu, saya ini banyak pemikiran di otak nih. Saya mau salurkan kemana? Selain dengan sharing dengan teman-teman, ngobrol dengan teman-teman, saya bikin tulisan biar orang tahu, oh ini loh kepikirannya Jeki Tengans itu seperti ini. Nah, dan ini salah satunya juga nih, bikin saluran itu, ya orang tahu, oh Erika punya pemikirannya seperti ini loh. Jadi ada yang bisa kita sharing lah kepada masyarakat, sesuatu yang positif. Betul. Benar banget Pak. Gitu. Sama satu lagi, untung aku ingat, ini random banget sih, tiba-tiba aku keinget. Jangan lupa untuk daerah Bekasi dan sekitarnya, pesen ropang. By Pak Jeki. By Pak Jeki. Jangan lupa kunjungi Nusantara _86 Mustika Jaya. Nusantara 86 Mustika Jaya. Tuh, Bekasi dan sekitarnya. Ada jual ada kafe yang oke. Di situ jual minuman kopi kekinian yang mantap, ada roti panggang charcoal yang oke banget. Jangan lupa dikunjungi. Tuh langsung tuh. Nanti aku buat di description ya Pak ya. Terus kemana cakep. Loh, ngomong jadinya ke roti panggang. Wah, bagus banget korelasinya. Tapi oke. Tapi aku udah pernah pesen enak. Minumannya juga enak. Mesti dicoba. Thank you banget Pak Jeki. Aduh, kita udah ngobrol. Wow, tapi ilmunya panjang untuk membekali anak-anak yang masih belajar kayak aku dan teman-teman mungkin yang masih, aduh mau jadi apa cita-citanya, ini ngebantu sekali sih Pak. Gitu, yang paling mengena. Pokoknya intinya nggak boleh cepat menyerah. Maksudnya yang dapat ya, yang tadi Pak Jeki bilang, cepat beradaptasi, jangan pernah selalu merasa puas, tapi harus selalu mau belajar. Bergaul tuh yang baik, pilihlah pergaulan yang baik, ikut organisasi yang baik, tuh. Terus jangan sampai menyimpang, harus sesuai on the wall. Terus bangun reputasi dan selalu bisa menjadi orang yang dipercaya, gitu ya Pak ya. Amin. Semoga semuanya bisa menganggap hal-hal yang positif dari obrolan kita ya. Amin. Thank you Pak Jeki. Semuanya aku catat. Semoga ini, semoga Pak Jeki juga makin eksis. Amin. Ya, pokoknya selalu tadi niatan-niatan bukunya segera tercapai. Gitu. Step-step selanjutnya kan selalu menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Amin. Waduh, amin. Terus, tidak turun. Thank you Pak. Oke teman-teman, kita ucapkan thank you untuk Pak Jeki karena sudah mau memberikan ilmunya, berbagi-bagi, ngobrol santuy tapi berisi. Oke, sekian video kali ini dan kita akan ngobrol santuy dengan advokat lainnya atau bahkan dengan profesi yang lain. Kita tunggu aja di next video. Bye-bye.
latihan pronunciation juga sih, masih agak kaku-kaku, tapi ya dicoba aja dulu. Ini udah oke kok ini, tinggal nanti practice makes perfect. Betul. So, kalau kata Atta Halilintar, yang penting ada konten tiap hari.